Oke, mau hitung 1, 2, 3. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang udah on cam untuk sesi dokumentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua pada malam hari ini. Tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat malam semuanya, kembali lagi di Predatalk episode 10 season 2 yang merupakan salah satu agenda rutin kita yang ditaja langsung oleh Puzzle Riset Data Teknologi yang biasa disebut Predatek. Baiklah, Predatalk malam hari ini bertema Ayo perdalam skill dari sekarang untuk prospek masa depan. Nah, di sini kita akan berbincang-bincang santai dengan narasumber kita yang mana beliau merupakan salah satu alumni dari UIN Suskaryang. Pada saat ini beliau bekerja di PT Solusi Data Madani sebagai web developer. Dan untuk lebih lanjutnya langsung saja kita panggil narasumber kita yang luar biasa pada malam hari ini, yakni abang kita, Bang Imaduddin Syukro Eskom. Assalamualaikum Bang Imad. Waalaikumsalam Umay. Selamat malam Bang, apa kabar abang pada malam hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Walaupun di kondisi yang tidak baik ya. Nah, gimana nih Bang? Apa saja aktivitas abang untuk belakangan ini Bang? Untuk belakangan hari ini ya fokus untuk kerja sama fokus untuk menjaga imun dan iman. Kalau dari tema Predator kita malam hari ini kan ayo perdalam skill dari sekarang untuk prospek masa depan. Kalau menurut abang nih, seberapa penting sih skill itu sendiri Bang? Sebenarnya kalau menurut abang sendiri, Umay, skill itu nomor 1 sih kalau di dalam dunia kerja ya. Selain dengan link-link atau orang dalam lah ya. Sebenarnya skill itu nomor 1 sih di atas segala-galanya. Kan skill itu menurut abang nomor 1. Kalau untuk di dunia kerja apa aja sih Bang skill yang kita butuhkan? Kalau pengalaman abang ya, yang pertama itu kita harus menguasai skill komunikasi sih. Itu yang utama. Gimana sih cara untuk melatih skill komunikasi? Ya salah satu yang sangat berpengaruh yaitu kita ikut organisasi. Disitulah sebagai wadah kita selain untuk bertemu dengan orang-orang baru, juga mengasah skill kita. Itu sih Umay. Oh, organisasi ya Bang. Ya. Kalau dilihat dari ke profil abang kan Bang, pengalaman kerja abang tuh kan selalu aja sejalan sama skill yang abang miliki. Gimana sih Bang tips dan triknya supaya abang bisa bekerja sesuai dengan skill yang abang miliki? Sebenarnya, Mai, skill itu sebenarnya dapat kita asah sendiri ya. Intinya jangan berharap dengan apa yang kita dapatkan di bangku kuliah atau di bangku sekolah yang formal lah ya. Kita bisa explore sendiri. Sekarang kan lagi zamannya di YouTube tuh. Untuk programming segala macam bisa di situ sih. Contohnya kayak web programming Unpas. Jadi nggak ada sih alasan untuk kita alasan untuk tidak mengembangkan skill kita sih, itu sih. Berarti ke diri sendiri lagi ya Bang? Ya. Menurut abang sendiri nih, gimana sih tentang tema kita pada malam ini Bang? Nah, mengenai tema, sebenarnya ini
lebih ke keluh kesah abang sih ya, dengan apa yang udah abang hadapi sampai saat ini di titik ini, yaitu penyesalan kenapa waktu di bangku kuliah tidak lebih mengeksplor apa sih yang aku inginkan gitu, apa sih yang aku ingin kerjakan gitu. Jadi di sini abang udah dapat beberapa fakta menarik ya mengenai tema kita, betapa pentingnya skill, karena menurut Kemnaker pada tahun 2017 sampai 2019 itu bahwa mayoritas atau lebih dari 60% lulusan sarjana kita itu bekerja tidak sesuai dengan jurusan yang dia enyam di bangku kuliah. Artinya 10 orang lulusan pendidikan kita yang formal, hanya 3-4 orang yang pekerjaannya sesuai dengan jurusannya. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, yang pertama dari faktor internal. Ya, kayaknya ini abang mengalaminya juga nih. Yang pertama itu salah jurusan. Nah, dari pengalaman beberapa orang yang abang temui aja, itu udah dapat disimpulkan bahwa hampir semuanya yaitu mengalami yang namanya salah jurusan. Kenapa bisa begitu, salah jurusan begitu? Yang pertama, karena dia kuliah itu hanya untuk cita-cita orang tuanya. Misalnya, ya orang tuanya pengen nih anaknya jadi dokter, sedangkan anaknya sendiri pengennya jadi arsitek atau sebagai desain grafis gitu kan. Nah, karena tuntutan dari orang tua, ya otomatis sebagai anak kan kita harus nurut ya. Nah, jadi yang nggak ada opsi lain. Jadi kuliahnya itu ya sebagai formalitas saja, dia tidak menikmati apa yang dia jalani. Kemudian ada alasan kenapa bisa salah jurusan, ada yaitu dia belum menemukan jati dirinya. Nah, ini biasanya didapati oleh adik-adik kita yang baru tamat sekolah SMA ataupun SMK ya, dan sederajatnya. Jadi dia bingung nih, mau ambil jurusan apa nih kalau lanjut kuliah. Jadi ya opsi terakhir atau opsi cepatnya ya ikut-ikut kawan aja. Nah, ini sebenarnya sangat disayangkan. Kemudian yang ketiga itu tidak melakukan riset terlebih dahulu mengenai jurusan yang akan dipilih. Nah, ini juga presentasi untuk alasan ini juga gede sih. Misalnya, dia hobinya misalnya untuk taati komputer atau ngerakit PC. Ya, dia malah masuk ke sistem informasi atau ke teknik informatika. Ya, sebagai basic kan seharusnya anak IT harus bisa ya rakit PC. Cuman kan untuk spesifiknya itu di manajemen informatika. Malah masuk sistem informasi yang notabene itu lebih ke manajemen atau bisnis, ya sedikit ngoding lah ya. Atau malah masuk ke teknik informatika yang justru lebih banyak ke logik pemrograman dan segala macamnya. Jadi ya mereka terjebak di alasan salah jurusan. Alasan kedua kenapa ya banyak yang bekerja tidak selaras dengan jurusannya, yaitu dia karena passion hidupnya dianggap tidak valuable atau tidak bernilai. Maksudnya di sini contohnya mereka yang ahli di bidang desain atau olahraga atau musik justru dipandang sebelah mata oleh masyarakat kita, dianggap ya tidak punya masa depan. Contohnya ya yang abang pernah alami sendiri, dengar sendiri, ada rekan gitu di kebetulan ngumpul-ngumpul kan, dia jago desain gitu, ya diremehin emang, di ejek apa sih
bagusnya desain paling mentok-mentok pekerjaannya tukang sablon. Nah, itu kan salah. Sedangkan yang sekarang lagi gencar-gencarnya itu marketing digital ya. Apalagi di khusus pandemi sekarang ini kan. Sehingga ya mereka kemampuan mereka tidak dapat digunakan untuk menghasilkan uang. Padahal tidak sedikit orang yang mengalami hal tersebut. Kemudian ini sih yang kebanyakan ya, apalagi anak-anak IT khususnya, status pendidikannya tidak sesuai dengan kompetensinya. Contohnya yaitu lulusan S1 komputer atau IT, tapi tidak mengerti apa itu di dunianya. Contoh ya mengenai komputer, pemrograman, atau hanya bukan sekedar sih, atau analisis bagaimana cara membuat program atau proses bisnis, segala macamnya. Nah ini sih menyentuh angka 80%. Kemudian terlalu banyak orang yang menyerah untuk memperjuangkan impiannya. Abang sendiri percaya sih, banyak anak lulusan IT, khususnya abang sendiri, yang inginnya itu bekerja di perusahaan terkemuka. Contohnya ya kayak Shopee, Tokopedia, yang levelnya udah bukan apa lagi ya, udah bisa dikatakan unicorn ya. Nah, tapi mereka terlalu cepat menyerah dalam berjuang mewujudkan impiannya. Karena ya itu tuntutan ekonomi jangka pendek yang dapat menyergap mereka. Jadi ya idealis kita itu diuji di dunia pekerjaan. Contohnya ya kita pengen buat startup sendiri nih. Nah, tapi ya kita nggak tahu itu resikonya apa kalau buat startup tanpa ada pemodal atau investor. Ya sama dengan bunuh diri. Kemudian faktor eksternalnya di dunia pendidikan kita sendiri itu belum selaras dengan kebutuhan di dunia kerja. Contohnya ya kurikulum-kurikulum yang disusun tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh di lapangan. Nah, itu sangat disayangkan sih. Kemudian ketersediaan lapangan kerja yang sesuai jurusan masih terlalu sedikit atau malah tidak ada sama sekali. Contohnya ya kayak jurusan nuklir di Indonesia kan, di mana coba yang bisa meneliti nuklir di Indonesia? Nah, jadi ya mereka harus kerja di luar negeri sih kayaknya. Kemudian jumlah lulusan yang terlalu banyak tidak sebanding dengan jumlah lowongan yang tersedia sesuai jurusan. Kita contohkan saja di Riau ini, itu universitas yang ada di bidang IT yang setahu abang, pertama kita sebutin aja ya, ada PCR, UIN, UNRI, sama Hang Tuah, yang besar aja dulu. Nah, letaklah satu universitas itu meluluskan setiap tahunnya ada 100 orang mahasiswa. Sedangkan perusahaan-perusahaan di Pekanbaru yang bergerak di bidang IT nggak nyampe 100, bahkan 50 pun tidak sampai. Bayangkan itu hanya satu PCR atau satu UIN. Nah, jadi kita memang bersaing di situ. Jadi ya otomatis kita harus meningkatkan value diri kita, atau bahasa gamblangnya yang pernah abang dengar dari dosen abang, itu bahasa kasarnya kita jual diri. Kita jual diri ke perusahaan, apa sih yang bisa kita tawarkan? Nah, jadi kita memang mau nggak mau harus meningkatkan skill kita sih. Mungkin itu sih yang dapat abang sampaikan, Mai, mengenai tema kita. Kenapa sih abang tertarik dengan tema ini? Ya lebih ke apa sih, penyesalan diri sama yang ada di lingkungan. Nah, itu yang bisa abang tarik kesimpulannya. Tadi kan ada kan Bang, salah satu alasannya tuh karena salah jurusan Bang. Itu tuh kan banyak dirasakan di nanti semester 3, semester 4 kan Bang. Dan untuk mundur kan udah nggak mungkin lagi nih. Menurut Abang gimana sih supaya kita tetap punya skill, tapi walaupun kita udah ngerasa salah jurusan? Nah, ini menarik nih. Gimana caranya
kita sudah di tengah jalan, tetapi nggak ada pilihan lain, kita harus meneruskan. Ya kalau dari abang sendiri, ya abang sendiri sebenarnya bisa dikatakan salah jurusan, karena cita-cita abang itu sebenarnya arsitek, bukan programmer. Nah, jadi kalau pengalaman abang sebenarnya, ya IT itu kan luas sebenarnya. Nggak harus melulu dengan yang namanya programming segala macam. Banyak loh kayak analisis sistem analis, big data analis, dan segala macamnya. Jadi ya, masa iya dengan segala bidang di IT tidak ada satupun yang kita minati? Karena kan sekarang ya kata orang udah apa ya, bukan era industri 4.0, udah 5.0, era 5.0. Itu sih sangat disayangkan kalau kita anak IT tapi tidak menguasai salah satu aja konsentrasi yang ada di IT. Nah, Bang, kan kita sama-sama tahu nih, kita lagi dilanda pandemi gini kan, COVID-19. Menurut Abang, gimana sih kita tetap bisa memperdalam skill kita walaupun masa pandemi kayak gini? Soalnya kan kita ada bidangnya tuh kayak coding, kan tuh lebih enak secara langsung gitu, Bang. Oke, jadi kan sebenarnya kalau kita cari-cari, banyak sih yang dapat sebagai wadah kita untuk meningkatkan skill. Contohnya kita ikut latihan atau course-course yang ada di internet, kayak Udemy, Udah Coding, dan segala macamnya. Nah, di situ atau kita bisa ikut bootcamp yang disediakan oleh perusahaan-perusahaan. Ya itu, intinya nggak ada alasan kita untuk menolak, untuk memperdalam skill atau memperbanyak skill kita. Ini skill ini banyak ya. Yang kalau yang abang bicara ini lebih ke pekerjaan abang sih ya. Sebenarnya banyak sih. Kalau menurut Abang, Bang, seberapa pentingnya sih organisasi dalam pengembangan skill kita, Bang? Oke, pentingnya organisasi dalam meningkatkan skill kita ya. Ya, pengalaman abang sih sangat luar biasa sih. Di organisasi lah kita bisa meningkatkan skill kita berbicara, komunikasi. Adik-adik bisa tanya sendiri ke Abang Asad betapa kurang pergaulannya abang dulu waktu kami sudah berteman semenjak SMK. Nah, jadi adik-adik bisa tanya langsung ke Bang Asad sih, gimana abang dulu takut untuk unjuk gigi di depan umum gitu. Lebih nyaman sebagai orang back end. Maksudnya tuh ya di balik layar. Nah, jadi pengalaman abang ceritain pengalaman. Dia hilangkan rasa takut kita dengan cara ya berorganisasi. Di situ kita dapat berteman dengan bukan senior sih, kakak tingkat kita, sama adik-adik tingkat kita dan sebaya kita. Lebih banyak ke linknya. Karena jujur, kuliah itu kalau menurut abang kita lebih bagusnya cari link sih. Karena kalau kita harapin materi yang ada di kuliah, itu berapa persen cuman yang diterangkan oleh Bapak Ibu dosen kita. Yang selebihnya kita harus eksplor sendiri. Nah, jadi apa yang nggak ada di dunia perkuliahan yang diajarkan di kelas, ya salah satunya dengan menciptakan link atau hubungan baik dengan sesama kita. Nah, itu termasuk skill loh. Nanti skill komunikasi kita terbentuk. Nah, seperti kata Bang Ais, kuliah juga tempat cari jodoh terbaik. Wih.
Terus story Bang Adi kayaknya. Nah, di organisasi juga yang abang yang dulu bingung cara sharing ilmu ke teman-teman, jadi mulai belajar gimana cara sharing. Salah satunya dengan pernah menjadi pemateri di apa namanya sebagai pemateri adalah kemarin di acara Predatek juga untuk ngisi sebagai pemateri web programming. Nah, sebelumnya yang nggak tahu apa aja sih yang harus dipersiapkan dalam membuat acara atau event besar. Nah, jadi tahu ada loh yang namanya bagian humas, bagian konsumsi segala macam. Ya kalau nggak ada organisasi, ya kuliah pulang mungkin nggak akan tahu hal-hal seperti itu. Nah, ya disitulah khususnya Predatek sih. Jadi sangat disayangkan kalau ya adik-adik tidak memanfaatkan circle-circle yang bagus saat ini. Itu sih, Mai. Begitu ya, Bang. Iya. Tapi kan Bang, kami kan lagi kayak gini masa pandemi, belum kenal abang-abang, belum bisa jumpa. Jadi gimana tuh saran abang supaya kami bisa tetap mengeksplor diri di organisasi? Nah, sebenarnya banyak cara, Mai. Salah satunya ya, nah seperti yang abang bicarain sebelum kita mulai acara, kenapa tidak diadakan misalnya di statik kan selama ini kita ngumpul gitu kan, di situ kita mencurahkan keluh kesah selama perkuliahan atau sharing-sharing ilmu dan pengalaman. Nah, karena pandemi ya otomatis nggak bisa ketemu jumpa. Nah, makanya sangat disayangkan kalau dari adik-adik nih tidak memanfaatkan teknologi. Kan bisa aja sebenarnya buat di statik online kan. Ya oke lah, terkendala jaringan segala macam. Masa iya udah 2 tahun ya nggak masuk Iya Bang, kampus. Dari 2 tahun nggak ikut sekalipun di statik kan kelewatan sih itu. Jadi ya dengan di statik atau acara-acara Predatek kayak gini lah kita bisa tahu teman-teman di organisasi. Oh ini loh yang namanya Rimelda. Oh ini loh nama Susanti. Oh ini nama Dodi. Ya gitu sih. Sebenarnya ya banyak caranya. Contohnya kayak kita kan ada grup tuh. Nah, manfaatkan grup sebagai media komunikasi. Makanya di grup itu sebenarnya sangat disayangkan seperti kuburan. Malah kuburan lebih ramai kayaknya sekarang nih kan. Bang, gimana sih cara supaya membangkitkan semangat? Kan semangat sekarang nih yang udah mulai turun karena buat apa sih muncul organisasi, nggak kenal juga, buat apa sih? Katanya kayak gitu kan Bang. Ada nggak kayak mas cara membangkitkan semangat teman-teman supaya mau ikut organisasi, mau ikut aktif lagi walaupun masa pandemi gini Bang? Ya semua orang pasti mengalami yang namanya titik jenuh ya. Ya Bang sendiri pernah juga sih kalau misalnya tadi dibutuhkan ngilang gitu. Ya satu sih sebenarnya Mai di komunikasi, semuanya di komunikasi. Misalnya kita memang lagi bete nih atau lagi nggak mood nih. Misalnya ikut acara Predatek gini kan. Nah, Predatek gini. Ya tinggal komunikasikan aja langsung ke yang pihak-pihak yang terkait. Oh, aku lo nggak bisa ikut, nggak bisa ikut gabung karena lagi ada ini, ada itu, gitu. Bukan dengan cara ngilang segala macam. Ya intinya di komunikasi sama dengan misalnya kita khususnya yang lagi yang lagi garap skripsi 90 ketinggian 85% kalau menurut abang ya 85% kenapa mahasiswa itu lama yaitu di komunikasi. Mereka kena di komunikasi sesama teman-temannya yang seharusnya bisa sharing gimana sih cara misalnya aku lo ambil metode misalnya
kamedoid, nggak paham. Cuman cara kita ke teman tuh yang nggak enak, nggak dapat feel-nya kan. Jadi ya kawan pun malas juga bantu yang seharusnya bisa terbantu, atau malah ke dosen. Ini abang soalnya udah pernah nemu juga nih. Nah, ya dibuatnya sama dengan kawannya komunikasinya. Nah, itu kan salah. Ya gimana cara kita loh lagi butuh sama beliau-beliau. Masa kita bahasanya kayak gitu. Nah, kita kan katanya kaum terpelajar. Masa mau disamain dengan anak-anak adik-adik kita yang SMA, SMP bahasanya kan. Itu sih, Mai. Komunikasi. Berarti komunikasi ya Bang kunci utama. Ya. Kalau menurut Abang pribadi nih Bang, ilmu apa sih yang Abang rasakan sangat berguna dari organisasi untuk kerja Abang sekarang ini? Semua kegiatan Nah, Abang ini. kalau abang sih itu sih, Mai, yang abang bilang lebih tekankan dari awal di komunikasi. Karena ya abang sendiri ya sampai sekarang kan masih belajar juga ya gimana cara berkomunikasi dengan baik dan benar itu. Nah, lebih di situ sih. Untuk misalnya, ya, abang banyak belajar juga dari Bang Hadi di dunia programming. Nah, jadi bagi adik-adik bisa sih sharing-sharing ke alumni atau ke kakak-kakak abang-abangnya. Manfaatkanlah wadah yang udah ada. Banyak loh dulu ada kawan abang sampai beberapa kali ikut tes ujian Perdatek. Karena dulu tuh ada tes ujiannya gitu masuk Perdatek. Dia saking niatnya sampai berulang-ulang kali. Nah, sebegitu pengennya loh kawan-kawan itu pengen masuk Perdatek. Kita yang udah masuk malah apalah, males lah acaranya gitu-gitu aja. Ya gitu-gitu aja kan karena kita nggak terlibat, ya kan? Kita cuma bisa protes, tapi kalau nggak terlibat langsung ya percuma, ngomong kosong aja semuanya. Makanya dengan kita terlibat kan paling tidak kita bisa mengeluarkan inspirasi atau aspirasi kita. Aku ada ide nih buat acara ini. Nah, kan bisa langsung disampaikan di forum. Nah, di situ skill komunikasi kita mulai terasa lagi. Itu sih, Mei. Benar-benar Bang. Jadi gini kan Bang, Abang kan saat ini seorang web developer nih. Jadi kalau boleh tahu kan skill Abang tadi kan sesuai sama kerjaan Abang. Jadi apa aja sih keluh kesah Abang selama menjadi web developer ini Bang? Mana tahu kan ada teman-teman yang ingin jadi web developer juga, tapi nggak tahu sebenarnya kayak mana keluh kesahnya, apa aja tanggung jawabnya. Abang ngomongin programmer secara global, bukan web developer doang. Ya, keluh kesahnya yang pertama dan paling utama itu ya ketika implementasi aplikasi atau lagi launching. Itu mau nggak mau kita harus standby 24 jam karena kemungkinan error atau bug itu pasti ada. Yang namanya ciptaan manusia pasti ada lah celahnya. Nah, itu memang harus standby kita 24 jam, siap dipanggil kapanpun untuk memperbaiki error. Pernah abang tuh dulu jam-jam 2, jam 3 subuh. Bayangkan jam 2, jam 3 itu kan dah lagi anak-anak tidur tuh. Tiba-tiba ditelepon sama orang klien. Mas, ini kok error gitu kan. Aduh. Lagi ngantuk-ngantuk ngoding. Aduh. Nah, itu sih lebih ke tahan banting emang kalau programmer ini. Nah, itu kata Bang Hadi. Jangan launching pas mau weekend. Ya, betul. Tenang, tidak ada hari libur bagi programmer. Libur hanya ketika launchingnya berhasil. Nah, itu baru libur. Nah, terus apa lagi ya keluh kesahnya? Oh ya, ketika kita nge-stuck di satu titik. Nah, misalnya lagi ya forum untuk diskusi error-error atau bug itu kan ada.
Yang paling terkenal itu ya Stack Overflow. Nah, kadang ya apa yang kita cari itu tidak ada di situ. Atau bahkan di situ mereka sampai, abang pernah ketemu bug nih, library gitu kan. Memang udah nggak support lagi di versi yang terbaru. Nah, di situ malah mereka kelahi, orang-orang luar negeri tuh kelahi sampai ya ngomong-ngomong bahasa kasar lah kan. Sampai kelahi karena memang nggak support lagi. Nah, disitulah bingung gimana caranya. Untung nemu ada orang yang buat library sendiri dah. Nah, itulah enaknya programmer nih, enaknya itu seni copy paste. Kita dibayar, ya kasarnya gini, kita belajar itu dibayar loh. Karena programmer ini dia selama hidupnya, selama jadi programmer dia bakal harus belajar banyak, terus belajar. Nah, dia belajar itu dia dibayar loh. Nah, itu enak programmer. Lebih plus minusnya imbang lah kalau menurut abang sih. Cuman ya kalau dari sekarang lah, kalau saran dari abang adik-adik yang semester 5, semester 3 lah, tentukan arah tujuan hidupnya. Khususnya yang yang kalau TIF kan ya jelas dia mau jadi programmer mobile atau back end atau front end segala macam. Kalau di SI sendiri kan globalnya itu ada 3 konsentrasi. Yang pertama bisnis, manajemen, sama programming. Dari semester 3 itu kan udah mulai tuh belajar basis data, sistem basis data. Kalau nggak berubah ya kurikulumnya. Nah, di situ kan kita udah belajar, oh gini loh cara buat basis data, database itu gimana. Kemudian ada belajar juga pemrograman dasar, gimana looping, kondisi segala macam. Belajar juga manajemen, kalau yang SI ya, belajar juga manajemen gimana, bisnis gimana. Dari semester 3 ke semester 5, tentukanlah tujuan kemana ke depannya. Karena semester 7, 5 ke atas itu kita nggak bakal mikirin gimana, jadi apa sih aku selanjutnya. Karena 2 semester yang sangat sakral itu kita lebih ke fokus apa sih judul yang mau aku ambil untuk skripsi. Nggak kepikiran untuk kedepannya, yang ada saat ini dulu. Jadi semester 5 lah kita udah mulai nentuin mau jadi apa sih aku besok. Misalnya udah dia lebih ke sistem analis, ya udah sistem analis, atau ke data mining, ya udah pelajari big data itu kayak mana segala macamnya. Programming, ya udah belajar, fokuskan satu. Karena programmer yang hebat itu, kalau abang baca ya, programmer yang hebat itu bukan yang menguasai banyak bahasa pemrograman, tapi yang bisa fokus di satu bahasa pemrograman yang ia senangi. Itu sih yang dapat abang tangkap. Ada lagi, Mei? Terakhir nih, Bang. Iya. Kesan dan pesan abang terhadap dosen Pedatek gimana sih, Bang? Abang kan sebagai alumni juga anggota aktif di Pedatek. Kalau pesan-pesan nih banyak sih, luar biasa dosen-dosen kita, Bapak Ibu. Yang selalu membimbing, ya nggak bisa lah abang ungkapkan dengan kata-kata. Banyak membantu mahasiswanya, makanya bukan memanfaatkan ya, bukan bahasanya bukan memanfaatkan, tapi kalau kita berikan yang terbaik untuk organisasi, pasti organisasi akan mengembalikan apa yang telah kita perbuat. Nah, jadi misalnya kita sampai sekarang lah, kalau bisa, kalau udah jadi alumni misalnya kan, tetap komunikasi sama Bapak Ibu dosen Pridatek khususnya ya. Nah, di situ nanti ada aja misalnya kita baru tamat nih. Nah, ada loker dari Bapak Ibu dosen Pridatek gitu. Ya, itu salah satu link juga tuh. Kalau kita tibanya dulu semasa di organisasi cuek bebek kan, itu loker nggak akan masuk ke kita. Nggak akan masuk.
karena dosen pun mikir beribu-ribu kali untuk memasukkan nama kita, mengajukan nama kita ke perusahaan yang udah mengamanahkan untuk mencari orang yang mereka butuhkan. Karena ya kita sendiri dulu kayak gitu memperlakukan orang-orang sekitar kita. Itu sih, Mei. Ya, abang sendiri sebenarnya bisa ketemu jalan yang saat ini ya di Predatek lah. Kebetulan waktu itu ada info-info mulai-mulai masukin lamaran. Alhamdulillah sampai sekarang masih lanjut. Satu lagi nih Bang, sebelum kita masuk sesi tanya jawab, saran Abang buat adik-adik di Predatek yang masih aktif nih Bang. Yang non-aktif enggak, yang pasif berarti enggak. Kalau yang alumni kan udah ini Bang. Enggak, maksudnya yang adik-adik tapi yang pasif gitu. Enggak dikasih juga. Ya itu sih kalau abang mungkin adik-adik yang angkatan 16, 17 yang sering main sama abang, sering abang ngucapin gini. Manfaatkan wadah yang udah ada. Ya seperti yang abang sangkutkan kemarin pula tadi. Nah, itu pandai-pandai kita memanfaatkan diri kita, memposisikan diri kita di organisasi. Karena ya sayang loh, serius sayang kali kalau kita cuek bebek sama organisasi kita ini. Ya adik-adik bisa tanya sendirilah testimoni yang udah ada, contohnya ke alumni-alumni yang ada di Predatek lah. Itu karena kebanyakan awalnya itu, kalau abang lihat ya, kebanyakan itu ya dibantu sama bapak ibu dosen. Ada loker nih gitu. Ya prospek ke depan itu luar biasa loh. Makanya kalau abang lihat grup itu sedih loh. Sangat, aduh, yang semangat cuman ya dosen-dosennya, bapak ibu dosen doang. Kita cuman ngerit aja. Jadi ya alumni ini paling yang muncul Bang Hadi, Asad, Bang Asad. Ya Bang sendiri sih jarang juga. Cuman kan kalau ada masalah di grup alumni itu, alhamdulillah masih sering respon. Ya gimana, alumni ini jatuhnya gini deh. Kalian sendiri aja nggak peduli sama diri kalian. Masa menuntut kami untuk peduli gitu lah tibanya kan. Kami lo mau bantu sharing-sharing. Sebenarnya kami senang nih. Berapa kali Bapak minta saran gimana sih acara Predatek ini bagus atau enggak, dilanjutin atau enggak. Ya semua alumni setuju untuk dilanjutkan karena ya memang ya inilah wadah atau tempat kita untuk sharing-sharing untuk adik-adik. Gimana sih dunia kerja itu sebenarnya. Jadi untuk adik-adik yang tibanya tanda kutip pasif lah ya, atau yang keluar waktu dipanggil aja, itu berubahlah mulai dari sekarang sebelum nanti ada rasa penyesalan. Oh, kenapa dulu waktu ikut organisasi nggak memanfaatkannya, nggak pernah ikut acara. Sangat disayangkan loh. Abang aja kalau dulu ada acara, pengen ada acara terus malah Predatek. Karena kalau bisa dihitung di angkatan 15 itu memang acara Predatek padat kali. Anak angkatan 15. Nah, angkatan 16 lumayan juga, udah mulai wah-wah. Kalau angkatan-angkatan atas kayak 14 dan sebelumnya itu luar biasa sih, nggak bisa diceritain. Nanti kalian minder sendiri. Abang aja kalau lihat kakak-kakak abang-abang di atas, udah jadi masternya di bidang masing-masing. Makanya kalau kita malas-malasan atau acuh tak acuh dengan lingkungan kita, ya mau sampai kapan dek?
Dunia tidak seindah yang kalian pikirkan. Nanti kalian lah merasakan waktu di dunia kerja itu bagaimana nggak selamanya lingkungan bisa mengerti kita yang mengerti lingkungan gitu. Apa sih Bang Asep? Berisik. Itu sih Mai ya, itu sih. Nah, kata Bang Haji nih, dunia tak semudah yang kita harapkan. Betul sekali Bang. Benar Bang. Dunia sungguh kejam. Makanya manfaatkanlah. Wah, terima kasih ya Bang. Iya, sama-sama Mai. Terima kasih saran Abang dan motivasi Abang yang Abang berikan yang sangat luar biasa ini. Dari jawaban yang Abang berikan, semoga bisa menjadi inspirasi buat kami semua. Amin. Selanjutnya kita akan masuki sesi pertanyaan. Bagi partisipan yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menghidupkan kamera dan audio, atau bisa juga melalui chat. Nah, untuk teman-teman, infonya nih, bagi penanya yang menarik akan diberi hadiah nih sama Bang Imad. Bukan penanyanya, pertanyaannya. Pertanyaan yang menarik. Penanya yang menarik. Kalau penanya gitu, lain ya Bang. Ayo, yang mau door prize. Tapi nggak banyak sih. Ya seputar apa aja lah yang pengen ditanyakan. Mau curhat juga boleh. Udah banyak aja chatnya ya. Ayo yang mau bertanya. Dapat door prize lumayan. Telepon pacar. Oh iya. Akun premium Netflix. Abang mau nanya nih. Ini memang yang angkatan adik-adik yang 19 memang banyak nggak kenal sama yang apa ya, alumni ya? Iya Bang. Nanti paling cuma beberapa yang kami kenal. Doakan saja Indonesia mulai sembuh ya, biar bisa keluar. Amin. Hai teman-teman yang ingin bertanya, menarik nih temanya. Nggak ada yang nanya, abang nanya nih. Halo. Halo. Iya Bang. Suara saya kedengaran nggak? Dengar Bang. Kedengaran Oh Bang. dengar. Oke. Saya mau tanya dong. On cam lah Bang. Silakan Bang. On cam ya. Udah kelihatan belum? Udah. Kok di sini nggak ada ya? Kelihatan makmurnya Bang. Alhamdulillah. Mau tanya yang serius nih. Menurut presentasi, bukan presentasi sih. Menurut IMAT, berapa persen kita harus mempunyai soft skill dengan hard skill? Mana yang paling banyak? Mana yang paling harus dominan? Dari pengalaman kerja IMAT deh, kayak gitu. Atau dari apa yang IMAT perhatikan dari orang-orang lain, kayak gitu. Ayo. Ini sistemnya langsung jawab atau gimana, Mike? Dikumpulin dulu. Langsung jawab aja. Langsung jawab aja kita, Bang. Oke, langsung jawab. Menurut IMAT sendiri sih, Bang, soft skill sama hard skill ya? Yes. Lebih gede, harus digedein soft skill sih. Soft skill salah satunya? Ya komunikasi tadi, Bang. Komunikasi. Ya. Itu, ampun kali sih, Bang. Luar biasa pengaruhnya. Soalnya contohnya waktu kita lamar kerja nih misalnya, kita interview aja, kalau ya komunikasi kita minim, walaupun skill kita tuh di atas rata-rata misalnya, sehebat Mark Zuckerberg lah misalnya kan. Tapi kalau kita tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilancarkan oleh HRD atau semacamnya, mereka nggak akan memandang kita, Bang. Itu sih yang IMAT. Apa pengalaman IMAT sih?
Betul, Di karena situ itu ada pengalaman juga di situ, Bang. Ada interview orang, tapi lo gue aja ngomongnya. Aduh. Itu Ya itu sih Bang. eh, Sama misalnya kalau dari komunikasi kan kita bisa aja kebanyakan yang kita ucapkan itu tidak sesuai dengan realita. Ini namanya orang jualan kan. Kita kan iya jual iya di betul. titipannya nih kasarnya. Oh, saya bisa ini Pak, saya bisa ini. Sekali pas hari H, deng deng, zong rupanya. Nah, jadi kan intinya soft skill, komunikasi. Yang dilihat pertama di Indonesia ya, kalau luar negeri belum pernah pula nyoba Bang. Jadi project belum siap tapi soft skill-nya jago, Betul tuh jual. Bang. Serius. Soalnya udah pernah kayak gitu. Sama klien kan, gimana Mas, udah selesai. Nah, disitulah kita mulai berdalih kan. Dosa nggak sih ini? Kayak pokoknya gitu sih. Oh, enggak Pak, gini. Bagian ini agak sulit. Nah, itu nanti bisa aja deadline-nya diperpanjang. Ya, Memberi intinya harapan ya. komunikasi. Iya. Bener Imat, di kuliahan ada nggak apa namanya, dulu ya pengalaman Imat tempat belajar soft skill yang benar-benar berpengaruh di dunia kerja setelah lulus. Di lingkungan perkuliahan Bang ya? Di kampus? Ya. Atau Ketika kuliah. ketika kuliah? Assalamualaikum, Pak. Wih, ada Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabar semua? Lanjut. Imat. Saya di jalan nih. Oke, lanjut Pak ya. Lanjutlah silakan. Aku Oke, silakan Umay. tempat Bang ya. Kalau dari pihak kampus pasti nggak ada sih Bang. Kalau Enabling skill. Tapi abang nggak dapat sih Bang. Tapi abang nggak dapat sih. Nggak ada ya? Nggak ada. Itu hanya sebetulnya ada sih, salah satunya kan di organisasi ada salah satunya, cuman media pembelajaran selain itu kayaknya nggak ada ya. Nggak ada. Itu pun kalau enabling skill tuh kurang sih. Kalau di kami nggak ada malah Bang. Tiba-tiba dapat A gitu kan. Bingung juga. A dari mana ini? Nah, namanya mahasiswa pengennya nilai tinggi ya oke-oke aja. Pas di dunia kerja, nggak guna rupanya mata kuliah itu. Seharusnya kayak gini ya. Nyesel juga. Nggak ada sih Bang. Lebih ke kita sendiri, eksplor diri, mengenal diri kita. Ujung-ujungnya berarti ini ya apa? Inisiatif untuk belajar sendiri. Betul Bang. Untuk eksplor sendiri dari manapun itu ya gitu. Karena ya kita seperti yang kita lihat lah kondisi saat ini Bang. Ya generasi selanjutnya ini, generasi Z. Gitu. Generasi selanjutnya ini tibanya malas membaca Bang. Saya juga malas. Enggak gitu. Malasnya lain Bang. Kayak entah memang nggak pandai baca, entah malas baca. Ya kayak konten-konten TikTok yang kita lihat lah. Masa nggak tahu apa presiden ke-5 misalnya siapa, ke-6 siapa. Itu kan dasar lo IPS kan. Nah di situ kan buktinya kalau memang generasi selanjutnya ini aduh. Jadi gimana solusinya menurut Bang Iman? Tunggu saya Menteri Pendidikan Bang. Nggak apa-apa lah, tandingan dari yang kecil dulu. Kalau Imat sih enaknya sih, bukan bagusnya ya, enaknya guru tuh ya tapi nggak bisa juga Bang. Sekarang kan online. Bisa kalau gimana cara kita nggak mikir ke situ dari media yang ada deh, dari apa, dari mungkin dari organisasi sendiri, dari pedatek sendiri, kayak gitu. Nggak perlu sampai jadi guru, jadi apa. Solusinya gimana? Untuk meningkatkan apa nih Bang? Minat membaca atau gimana? Meningkatkan inisiatif. Oh, inisiatif. Karena kan kayaknya sulit ya inisiatif ini ya. Iya, seperti yang dibahas tadi Bang ya.
Kalau inisiatif sih kayaknya Imas sendiri bingung mau jawabnya gimana, Bang. Karena kan ya di satu sisi apa kakak-kakak abang-abangnya udah mencoba untuk merangkul. Ayo gitu kan. Ayo. Tapi kalau adik-adiknya sendiri ngapain? Nggak penting, nggak ada gunanya. Ya percuma, Bang. Kesadaran diri sih kayaknya. Kesadaran diri tapi nih, maksudnya kayaknya ini jadi cerita kita. Gak apa-apa nih ya. Udah lama kan, Mai? Umaynya malah WA-an. Jadi sebetulnya gini ya, sebetulnya kayaknya sih membangun kesadaran diri, tapi kayaknya dari Predatek harus memberikan apa namanya trigger. Kalau misalnya apa yang akan dihadapi di masa yang akan datang gitu. Apalagi di saat pandemi gini, kita kan nggak pasti kan, banyak skill yang berkurang. Misalnya nih, dengan bertemu tatap muka, kita bisa dapatkan belajar bersama, kemudian ide dan pikiran yang lebih baik, lebih cair lah, karena kita berdebat, berdiskusi, banting meja kayak gitu ya. Iya. Tapi kalau di online kayak gini kan kita nggak bisa kayak gitu nih. Banting HP, Bang. Sayang. Mending banting HP. Kalau misalnya nih kita berdiskusi, mengajukan pendapat, tahu-taunya di mute mikrofonnya. Kayak pernah tahu. Iya sih, Bang. Ya kayak yang Imat singgung tadi sih, Bang. Kalau sekarang kan tibanya kita nggak bisa nih acara di statik kan. Ya terkendala yang pertama kan COVID. Ya itulah terkendala alasan utamanya. Ya sekarang kan udah ada media loh. Udah ada nama teknologi yang namanya Zoom, Google Meet kan. Kan ya di statik kan tibanya sharing-sharing kayak gini lah persegini. Cuma kan lebih informal kan, lebih non formal gitu. Lebih kalau ini kan tibanya sedikit formal kan. Nah, padahal kan bisa sebagai ajang silaturahmi antara seangkatan sama dengan alumni atau kakak abangnya. Ya itu sih, Bang. Dari ini jadi komentarin pula jadi, Bang. Iya. Ini kan masukan untuk kepengurusan inti. Ya dari kita sendiri sih, kalau pengen ini kalau nggak salah dari Zaki, status Zaki. Kita kalau nggak salah gini punya ya, kita menuntut orang untuk bertahan, tetapi kita sendiri lupa cara bagaimana untuk memberikan rumah yang nyaman. Itu Lord Zaki itu. Luar biasa. Nah, ya intinya itu, kalau kita menuntut adik-adik ini untuk aktif, tapi kita sendiri tidak memberikan trigger yang kayak abang bilang, nggak ada pancingan nih. Woi, ada ini ya. Jadi kan berbondong-bondong untuk ikut itu nggak ada. Nih satu lagi deh, yang hard skill ya, karena soft skill kan kita anggap itu belajar secara otodidak juga sih ya. Maksudnya selalu melatih ya. Sama juga hard skill juga melatih ya. Tapi kan bisa copy paste, Bang. Hard skill. Oh betul. Terkait sama hard skill, menurut pandangan kedepannya, pandangan briliannya si Bang Imat nih, kira-kira skill apa yang memang dibutuhkan nih di masa yang akan datang, entah itu 2 tahun setelah COVID ataupun 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, yang memang itu akan stabil. Skill itu dia nggak akan pernah, maksudnya bisa menurun, cuman setidaknya dia stabil lah, itu akan terus dipakai gitu. Menurut pandangan Bang Iman aja. Kalau menurut pandangan saya sih, Bang, gini, teman-teman yang jago di bidang desain atau seni itu sangat diuntungkan. Nah, kayak COVID gini kan, digital marketing itu mulai menjamur, Bang. Orang berbondong-bondong mencari, ya gimana lagi cara memasarkan kalau nggak dengan cara online, semuanya online. Bahkan perusahaan-perusahaan besar tuh lihat udah pada
beralih ke TikTok, pemasaran marketing ya. Karena selain mudah untuk editing videonya kan, lebih menguntungkan di teman-teman media sih Bang, yang bagian desain segala macam. Kalau dimasuk ke bidang IT kan, atau ya untuk rancang bangun aplikasi, bisa belajar UI UX, itu sangat dibutuhkan nih. Di Pekanbaru sendiri bisa hitungan jari loh lulusan yang bisa UI UX. Nah, tadi ada sih temen yang masuk sini, masih ada nggak dia ya? Udah keluar. Nah, itu salah satu UI UX kami tuh Bang. Nah, jadi memang susah, luar biasa susah untuk mendapatkan UI UX designer. Jadi untuk adik-adik yang pengen, yang minat bakatnya lah ya, minat bakatnya di desain, cobalah untuk memperdalam UI UX desainer. Itu di Pekanbaru sendiri sangat dibutuhkan sih. Gajinya juga nggak main-main sebenarnya tuh. Karena ya kalau programmer nih, kalau dituntut untuk tampilan bagus kayaknya abang tahu sendiri lah ya. Berapa orang lah yang hanya bisa memang benar-benar mengimplementasikan, wih bagus nih tampilannya. Karena kan programmer fokusnya ke fungsi, bukan tampilan. Nah, disitulah fungsi UI UX designer. Lebih ke itu sih Bang, kalau Imat bagusnya yang diuntungkan itu kawan-kawan desain. Itu sampai kelar COVID pun kayaknya ya Masih jalan. digital marketing pasti akan terus berlanjut. Gitu sih Bang. Last one. Itu yang di belakang itu virtual background-nya atau gimana ya? Asli nih Bang. Asli. Oke, udah itu aja. Terima kasih Maira. Oke, sama-sama Bang. Terima kasih Bang Iwan. Terima kasih Bang Adi. Bang. Dari saya mau on mic. Iya Kak, kedengeran Kak? Halo? Iya. Kedengeran Bang? Dengar. Izin off cam ya Kak, Bang. Oke, siap. Jadi perkenalkan, nama saya Nila Modias Azani dari Sistem Informasi Angkatan 2020. Nah, yang ingin Nilam tanyakan Bang, berdasarkan pengalaman Abang selama bekerja, skill apa aja yang harus kita kuasai yang berguna banget di dunia kerja, apalagi di bidang Abang tuh yang web developer atau di bidang IT ini. Kemudian yang kedua, gimana caranya Abang mengembangkan skill yang mungkin nggak diajarkan di kampus gitu Bang, apalagi sekarang kita semuanya itu online gitu Bang. Mungkin itu aja, terima kasih Bang. Oke. Abang jawab ya Nilam, ini pengalaman abang aja ya. Mungkin ada yang beda dari teman-teman juga. Jawabannya pasti ada tuh. Kalau abang sih yang sangat ditekankan yang pertama ya, kalau di bidang abang programming itu skill bagaimana kita cara mengatasi masalah yang kita hadapi. Jadi analisa kita harus dipertajam untuk programming. Analisa harus kuat, logik harus kuat. Kalau yang bagian front end itu ya selera tampilan interface harus bagus. Kalau yang back end lebih ke logik. Kalau ya Bang Jaini silakan. Nah, kalau gimana cara untuk ningkatinnya sih? Gini Nilam, lebih ke otodidak sih. Seperti yang udah Bang sampaikan juga. Itulah salah satu kelebihan programmer itu. Dia belajar itu
digaji loh. Nah, itu enaknya. Jadi ya nggak setahu abang yang pernah abang temui ya, kawan-kawan yang seprofesi, nggak ada yang benar-benar jago ngoding. Mereka sebenarnya mereka jago cara mengatasi masalah yang dihadapi, atau logiknya itu kuat. Karena logik itu adalah basic untuk programming. Kalau yang katanya jago ngoding itu kayaknya nggak ada sih. Karena ya gini loh, kalau di dunia kedokteran, contohnya ya, di dunia kedokteran itu dokter umum sama dokter spesialis itu lebih gede fee atau gaji dokter spesialis dibandingkan dengan dokter umum. Nah, gitu juga di dunia pemrograman. Yang katanya bisa semua bahasa pemrograman, ya nggak sebagus yang spesialis, gitu. Ya intinya banyak otodidak sih Nilam. Karena di bangku perkuliahan yang diajari hanya basic. Jadi kita nggak bisa mengharapkan yang ada di bangku perkuliahan. Mungkin itu sih jawaban dari Abang Nilam. Gimana Nilam? Ya, udah Kak, bisa dimengerti. Terima kasih Bang. Iya, sama-sama Nilam. Ada pertanyaan lagi Bang dari Kak Atul. Mungkin Oke. Kak Atul mau on mic Kak? Kalau nggak dibacain aja ya Bang. Oke. Assalamualaikum Bang, saya Rahmatul Anissa ingin bertanya. Menurut Abang bagaimana cara menghadapi orang-orang yang mengatakan berarti kuliahnya sia-sia dong ketika kita bekerja tidak sesuai dengan jurusan yang kita ambil. Padahal tidak jarang orang-orang bekerja tidak sesuai dengan jurusan yang diambil saat kuliah. Gimana tuh Bang? Untuk Atul, Abang jawab ya. Sebenarnya apa yang udah kita lakuin tuh, kalau yang udah Abang rasain nggak ada yang sia-sia sih. Semuanya tuh akan ada hasilnya. Ya kalau kita malas, hasilnya ya kita akan menyesal. Kalau kita kuliah, di sini perbedaannya tuh. Untuk sama adik-adik yang lainnya. Nggak ada yang namanya sia-sia kuliah. Karena gini, pola pikir, bukan maksud untuk merendahkan teman-teman yang tidak berkesempatan untuk kuliah ya. Tapi ini Abang dah ngalamin sendiri pola pikir antara teman-teman yang kuliah, yang kuliah dengan yang tidak berkesempatan untuk berkuliah, itu ada perbedaannya. Mungkin hanya beberapa orang yang memang ya bisa setaraf kita lah tibanya kan. Tapi memang ada perbedaan antara, contohnya manajemen konflik lah. Misalnya ada masalah antara yang kuliah sama yang kawan-kawan yang tidak berkesempatan kuliah itu beda loh. Karena yang Abang temui kebanyakan mereka lebih mentingin emosi dulu. Ini yang Abang temui ya. Emosi dulu, baru nyari apa. Nah, kita yang seharusnya yang notabene yang katanya kalau kaum intelektual, agent of change ya. Nah, seharusnya kan bisa lebih bagus pada itu. Lebih ke situ sih, Atul, kalau menurut Abang, pengalaman Abang, manajemen konflik antara yang tidak berkuliah sama yang berkuliah itu beda. Sama ya seperti yang kita tahu lah, di Indonesia ini kan hal meremeh-remehkan itu kan masih gede ya, gengsi segala macam. Jadi ya kalau kita kerja yang nggak kuliah sama kuliah tuh pasti ada gap, dibeda-bedakan tuh pasti ada. Jadi nggak ada yang namanya sia-sia kuliah. Mahal loh kuliah, masa sia-sia. Iya Bang. Mungkin sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, diberitahukan untuk teman-teman dapat mengisi absensi yang telah di-share ya.
Nih Bang, pertanyaan selanjutnya ada dari Hilda Mutiara. Mungkin Hilda mau langsung on mic. Cuma bacain aja. Assalamualaikum Bang, saya Hilda Mutiara dari Angkatan 19. Apakah Abang bisa merekomendasikan kelas training skill yang bakal dipakai di dunia kerja? Oke. Untuk Hilda, ini training apa dulu? Kan banyak, dunia kerja tuh luas ya. Kalau bidang IT misalnya ya sistem analis atau apa, atau bagian basis data segala macam kan banyak. Jadi spesifiknya di mana dulu nih? Kalau pengen yang gratis, di YouTube banyak sih channel-channel yang luar biasa lah ya. Di Indonesia sendiri, Abang sering di itu web programming Unpas punyanya Pak Candika Gali. Nah itu memang detail juga, lumayan detail sih. Parcinta dan segala macamnya itu untuk yang gratis. Tapi kalau untuk course-course pelatihan yang berbayar, ada sih yang bagus dan mulai terjangkau lah mungkin ya. Kayak udah coding. Di coding bahkan sering gratis loh. Nah, jadi ya pandai-pandai kita nyari sih sebenarnya. Itu intinya pandai-pandai keinginan kuat kita untuk belajar. Sebenarnya di internet tuh banyak sih. Kayak di Stack Overflow tuh sebenarnya kita banyak belajar juga sebenarnya. Di GitHub banyak juga. Itu sih, Mai. Kalau untuk course-course yang gratis, ya di YouTube banyak. Kalau untuk yang untuk ada sertifikatnya ya kayak di coding tuh bagus juga sih. Mungkin Itu. Ini dari Animus nih siapa ya Bang? Kalau buat bikin sistem coding dari nol atau dari shortcut? Ini menarik nih. Enaknya jadi programmer tuh gitu. Kalau misalnya kita ada project, awalnya memang kita bangun dari awal. Ya template pasti download lah kan. Kalau kita buat sendiri pasti memakan waktu yang luar biasa. Bisa sih sendiri. Cuman untuk manajemen waktu, ya download aja. Atau beli kan. Kalau untuk bangun dari nol, kayaknya nggak ada. Nggak ada ya. Karena dari template sendiri itu udah dibuatin orang, ya kan. Nah, paling yang nggak 0-0 kali lah, agak-agak 20%, 15% masih mulainya dari situ sih, 15%, 20%. Kalau dari nol kayaknya nggak ada sih. Mustahil kali kayaknya. Ini dari Bang Hes juga lagi Bang. Kalau diremehkan berdasarkan yang kerja, yang kerjanya tidak sesuai jurusan gimana tadi Bang? Diremehkan, pekerjaan yang diremehkan tidak sesuai jurusan ya. Diremehnya gimana dulu nih Bang Adi? Kalau ya tergantung personal sih. Oh, melanjutkan pertanyaan aku. Cuma lanjutin aja tuh. next question ya. Mungkin bisa dijawab Bang. Soalnya Kak Atul bilang pertanyaan Kak Atul mirip kayak gitu. Ya. Oh iya, yang apa bertanya tadi ada dicatat nggak? Iya, Mai? Teman-teman yang bertanya. Di kolom komen, Bang. Mau ngasih door prize itu kan? Oh ya, nanti Mbak catat. Ini Bang, terakhir ada dari Sania. Izin bertanya Bang, menurut Abang bagaimana cara mengatasi jika seorang ingin mengembangkan untuk Putus-putus, Mai, ulang, Mai. Halo?
Menurut Abang, bagaimana cara mengatasi jika seorang ingin mengembangkan soft skill tapi takut untuk memulainya, Bang? Nah, ini menarik nih. Gimana caranya ya? Kalau yang pertama sih kita harus membangun percaya diri sih, Mai. Yang pertama itu wajib. Karena kalau nggak percaya diri kita nggak akan bisa. Sampai kapanpun nggak akan bisa. Karena ya gimana ya? Ini agak susah juga dijawab nih. Gimana caranya? Kalau pengalaman Abang sih, kalau Abang sendiri sampai ya jadi yang kayak gini, bangun percaya diri yang pertama. Misalnya kita komunikasi kita masih belum pede, mulai dari kepercayaan diri kita. Mulai latihan di depan cermin. Kalau Abang misalnya lagi di suatu acara kan, kebetulan ditunjuk jadi MC, Abang kalau Abang tipsnya gini, Abang anggap mereka itu nggak ada, jadi Abang ngomong sendiri ya, kayak gitulah. Mungkin itu sih tipsnya, tips adanya ya. Karena itu jawabannya agak sulit juga, karena personal masing-masing juga sih, tiap orang beda-beda. Intinya kepercayaan diri kita, bangun dulu itu, baru bisa lanjut ke yang lain. Oke Bang, ini satu lagi yang Bang terakhir nih ya Bang. Dari Hani Handayani, Shift 20. Izin bertanya Bang, gimana cara mengembangkan soft skill seperti desain tapi tidak bakat dalam hal desain Bang? Wah, ini Abang agak takut juga jawabnya nih, soalnya bukan bidang Abang. Tapi setelah berbincang-bincang dengan ya kawan-kawan yang berjibaku di desain, tips dari mereka gini, kita bangun dulu kepekaan kita terhadap kombinasi warna. Itu yang dasar dulu. Ini jawaban dari mereka ya. Kombinasi warna. Karena kan ya mengkombinasikan warna itu sulit loh sebenarnya. Kebanyakan ya kalau kita yang nggak ahli di bidang itu, warnanya tabrakan, nggak matching segala macam. Mulai dari yang dasar-dasar, yaitu kombinasi warna. Nah, kalau untuk yang lainnya, misalnya gimana teknik-teknik untuk editing, itu bisa kita pelajari juga. Bukan pure bawaan lahir ya kalau desain itu, kalau menurut Abang. Bisa kita pelajari juga. Kayak teknik-teknik editing di Photoshop kan, misalnya gimana cara ngilangin background lah contohnya kan. Itu kan ada semuanya. Ya kembali lagi di YouTube. YouTube adalah guru nomor 2 selain guru di sekolah. Nah, ya itu sih Mai. Nah, mulai aja dulu, betul sekali. Makasih ya Bang atas tanya jawabnya Bang. Mungkin kita mengingat jam juga yang udah 9:30, kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.